perencanaan ibu kota ini betul-betul kakofoni, bukan harmoni. Atau pakai term yang tadi, bukan utopia, tapi kakotopia, artinya kekacauan yang ada. Aspirasi yang sudah sering berulang muncul, ya, rasa ketidakadilan, ketidakmerataan, ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa, daerah pinggir, kan begitu ya. Sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu sipot, pelabuhan yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus, akan saya kerjakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, pada video saya kali ini saya akan membahas seputar bagaimana perkembangan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan. Nah, baru-baru ini Presiden Jokowi mengajak media untuk bersama-sama mengunjungi titik nol di ibu kota Nusantara. Dan saya kira ini merupakan hal yang baik. Lalu kemudian terkait dengan pembangunan ibu kota negara, banyak sekali masyarakat atau lebih kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu yang protes dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini, yaitu dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Ya tentunya yang namanya sebuah perubahan pasti akan ada pro dan juga kontra. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harus saya acungkan jempol, 2 jempol. Karena keberanian Presiden Jokowi ini tidak perlu kita ragukan lagi. Beda sama pemimpin sebelumnya yang hanya atau ketika itu hanya diancam oleh ormas, lalu nyalinya langsung ciut. Tetapi Presiden Jokowi, orang yang sering dikatakan bahwa dia ini pelangap pelongo, tetapi beliau berani melakukan sebuah gebrakan besar, yaitu apa? Pemindahan ibu kota Nusantara. Tentunya pembangunan terkait dengan ibu kota ini perlu dilakukan. Nah, cara Jokowi dalam membangun sebuah ibu kota negara ini sangat berbeda. Jadi Jokowi ini cara membangun ibu kota negara bukan dimulai dari fisiknya atau gedungnya, tetapi beliau membangun itu dari luar dulu, atau akses jalan menuju ke ibu kota negara itu yang dibangun duluan. Barulah ketika semuanya sudah dibangun, kemudian barulah mulai melakukan pembangunan fisik di titik nol ibu kota negara. Saya ingat suatu perkataan dari Presiden Jokowi ketika saat itu beliau berada di Papua. Beliau mengatakan bahwa apakah kita ini tunggu ekonominya naik baru kita bangun jalan, atau kita bangun jalan duluan baru ekonominya itu akan mengikuti. Dan saya kira ini pernyataan yang sangat bagus. Cara pikirnya Presiden Jokowi ini memang beda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi mungkin ini yang dikatakan bahwa kita harus membangun itu mulai dari desa baru menuju ke kota. Nah, ketika di Papua Jokowi membangun jalan, banyak sekali orang yang protes. Tetapi beliau berpikir bahwa dengan adanya jalan-jalan ini, maka otomatis pelan-pelan pasti ekonominya akan ikut meningkat.
Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi di Kalimantan. Kita tahu di Kalimantan itu bahkan jalan tol Balikpapan Samarinda itu sudah beroperasi. Lalu ada jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan ke Penajam Pasir Utara juga sudah selesai. Terus ada pembangunan bendungan Sepaku Semoy dengan tujuan untuk pasokan air baku ke kawasan ibu kota negara. Itu bahkan sudah mencapai 56%. Lalu ada yang baru-baru ini Presiden Jokowi pergi ke Kalimantan soal persemaian Mentawir, yaitu tengah menyiapkan bibit-bibit pohon untuk menghutankan kawasan sekitar ibu kota negara. Dan pada bulan Juli nanti, itu akan dimulai atau akan mulai membangun jalan utama dari jalan tol Balikpapan ke ibu kota Nusantara. Nah, semuanya ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan ibu kota negara itu sudah dimulai. Jadi ada orang yang protes bahwa kalau ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan, bagaimana dengan hutan-hutan di Kalimantan, hutan lindung di Kalimantan? Apa yang mereka proteskan ini, itu sudah dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Dia sudah menyiapkan pohon-pohon untuk ditanam kembali. Ya, harapan kita semua, semoga pembangunan ibu kota negara ini terus berjalan dengan baik, tentunya dengan dukungan doa dari kita semua. Kita harus dukung apa rencana atau apa gebrakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena kalau ibu kota negara tetap di Jakarta, memang ada benarnya juga. Selain pemerataan pembangunan, itu juga terkait dengan begitu banyaknya manusia yang sudah menumpuk di Jakarta. Ya, kita tahu selama ini kan Jakarta ini menjadi sebuah pusat orang untuk mencari duit di sana. Jadi semuanya terpusat di Jakarta. Sehingga apa yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi bersama para menterinya, saya pikir ini merupakan hal yang bagus, yang tentunya perlu kita masyarakat dukung. Kalau hal-hal yang positif wajib. Jangan kita pikirkan bahwa kenapa Presiden tidak memikirkan rakyat dulu, harus pikir pemindahan ibu kota. Ya, kalau kita berpikir sekarang ya pasti seperti itu. Tetapi Presiden Jokowi, dia memikirkan yang akan datang, jangka panjang yang beliau pikirkan. Ya, sehingga mungkin sekarang kita tidak merasakan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Namun ketika 10-20 tahun lagi, anak cucu kita atau anak-anak kita, mereka akan merasakan itu. Apa yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi sekarang ini. Di era Jokowi ini, ibaratnya pembangunan itu memang ada kita rasakan lah. Mungkin dari sini itu sampai ke Balikpapan, Penajam Pasir Utara, sampai Banjarmasin, mungkin inilah aksesnya nanti. Ada harapan supaya majulah.